Nah, gimana ceritanya jika mata-mata yang seharusnya menyusup malah membelot melawan pemerintah? Dan inilah cerita singkat film Blacklight. Film ini bercerita tentang seorang laki-laki tua bernama Travis Block, seorang mantan tentara yang bekerja sebagai agen khusus penyelamat mata-mata FBI, di mana pekerjaannya ia selalu bertugas untuk membawa dan menyelamatkan mata-mata yang mengalami masalah ketika bertugas. Seperti di awal film, ia mendapatkan tugas untuk membawa seorang agen yang hampir ketahuan dan mau dibunuh. Nah, suatu hari Travis mendapatkan sebuah tugas dari seorang pria bernama Robinson, yang merupakan pemimpin FBI sekaligus bos dari Travis, untuk menangkap dan membawa seorang mata-mata laki-laki bernama Dusty, yang saat itu mau membelot. Dalam usaha Travis menangkap Dusty, Dusty pernah mengatakan kepada Travis bahwa diam-diam Robinson ini membunuh orang-orang tak bersalah yang menurutnya akan menjadi ancaman bagi FBI. Awalnya Travis tidak percaya perkataan Dusty. Ia menganggap tidak mungkin bos sekaligus temannya Robinson akan melakukan hal keji seperti itu. Hingga suatu ketika Travis melihat Dusty yang mau kabur dibunuh di hadapannya. Dusty! Dari kejadian pembunuhan Dusty ini, Travis mulai menaruh curiga terhadap bosnya. Ia kemudian bekerja sama dengan seorang wartawan bernama Mira, wartawan yang pernah dijumpai oleh Dusty sebelum terbunuh. Mira menunjukkan catatannya tentang apa yang pernah diberitahukan oleh Dusty. Salah satunya adalah Project Unity, sebuah proyek di mana Robinson akan membunuh siapa saja yang menjadi ancaman bagi dirinya. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Travis langsung pergi menemui Robinson. Tapi di sini Travis tidak mau untuk melawan, melainkan memilih untuk berhenti bekerja dengan Robinson. Namun bodohnya, ia tak tinggal diam. Tak rela salah satu agen terbaiknya pergi, Robinson malah melakukan sesuatu agar Travis kembali. Ia membuat keluarga Travis, yaitu anak beserta cucunya, menghilang tanpa jejak. Bahkan setelah mencari kemana-mana, Travis tidak bisa menemukan kemana keluarganya pergi. Travis pun mulai geram. Yang awalnya ia tidak mau mengurusi Robinson, akhirnya Travis memutuskan untuk melawan mantan bosnya. Ia kembali bekerja sama dengan Mira dan berencana mengungkap semua kejahatan Robinson dan Project Unity-nya. Tak pakai basa-basi, pada malam itu juga Travis pergi mendatangi Robinson di kediamannya. Ia mengancam Robinson dengan senjata dan menyuruhnya untuk memberikan bukti-bukti tentang Project Unity. Robinson pun membuka berangkasnya dan memberikan sebuah harddisk yang berisi semua bukti kejahatan Robinson, termasuk Project Unity. Tapi semua tidak berjalan mulus. Ketika Travis lengah, Robinson kabur memanggil anak buahnya untuk menyerang Travis, sehingga baku tembak terjadi. Dalam baku tembak ini, Travis menunjukkan kemampuannya. Satu persatu anak buah Robinson dapat ia lumpuhkan dengan cara yang tidak biasa, seperti menembak dan membunuh musuhnya dari lantai bawah. Hingga menyetrum lawannya menggunakan genangan air dan kabel lampu. Setelah mengalahkan semua anak buah Robinson, Travis kembali kepada Mira, memberikan harddisk yang berisikan semua bukti kejahatan Robinson sebagai pemimpin FBI. Keesokan harinya, Travis kembali menemui mantan bosnya itu. Ia memaksa Robinson untuk mengakui semua kesalahannya, karena semua bukti yang ada di harddisk sudah mereka miliki. Kemudian, Travis juga bertanya di mana Robinson menyembunyikan keluarganya. But first, you tell me, where's my family?
Film ini diakhiri dengan adegan di mana Travis akhirnya dapat bertemu dengan keluarganya. Dan Robinson akhirnya ditahan serta diadili karena Project Unity-nya. Dan film pun berakhir. Oke, waktunya sedikit review. Di awal film, sebenarnya konsep cerita film terbaru dari aktor legend Liam Neeson ini disajikan cukup bagus dan buat penasaran. Jujur ketika nonton di awal, aku mulai membayangkan ini film bakal bagus kayak film Taken. Tapi sayangnya di pertengahan cerita mulai berantakan dan tidak fokus bercabang karena banyaknya konflik yang hadir. Seperti konflik Travis dengan keluarganya, Mira dengan kehidupan sebagai wartawan, dan Project Unity-nya Robinson. Namun konflik yang ada masih bisa diterima. Nah, ekspektasi yang di awal itu bagus hancurnya di akhir film. Di mana endingnya benar-benar gitu aja, seperti nggak niat. Tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, Robinson sudah tertangkap. Dan hanya ditampilkan dengan satu gambar berita saja. Endingnya malah lebih banyak ngebahas tentang si Mira. Kesimpulannya, film ini sebenarnya standar ya. Dibilang bagus, enggak. Dibilang jelek banget juga enggak. Apalagi budgetnya juga tidak besar. Tapi yang membuat rating filmnya buruk adalah ekspektasi penonton. Karena ada bintang legend Liam Neeson di dalam film. Namun ceritanya malah tidak sebagus yang dibayangkan. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian mau nonton dan mau tahu downloadnya di mana, silahkan DM IG kita. Karena share link di komentar YouTube nanti dikira spam. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.